Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan peranan sektor pertanian. Pengertian pertanian. Pertanian adalah salah satu sektor di mana di dalamnya terdapat penggunaan sumber daya hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Bagian terbesar penduduk dunia adalah bermata pencaharian dalam bidang pertanian. Dan untuk negara agraris yang banyak penduduknya sebagian besar adalah seorang petani, terutama masyarakat desa. Namun banyak masalah yang membuat pertanian suatu negara itu sulit untuk maju. Maka dari itu peran pemerintah dalam dunia pertanian untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dan meningkatkan hasil pertanian di Indonesia agar dapat memberikan kontribusi perekonomian di Indonesia yang lebih baik. Sedangkan pengertian pertanian dalam arti luas yaitu tidak hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja, melainkan pembudidayaan serta mengelola di bidang peternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu mensejahterakan masyarakat. Sektor pertanian ini merupakan sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat desa. Mensejahterakan di sini mengandung arti luas sehingga menumbuh kembangkan partisipasi para petani untuk meningkatkan kebutuhan sosial ekonomi dan peningkatan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar. Yang kedua yaitu menyediakan pangan. Dengan adanya sektor pertanian ini, kebutuhan masyarakat bisa terjamin. Pertanian dalam perekonomian nasional adalah penyedia bahan baku pangan bagi penduduk Indonesia yang jumlah penduduknya yang banyak. Yang ketiga yaitu menghasilkan devisa. Sektor pertanian ini merupakan penghasil devisa bagi Indonesia, dan dengan adanya subsektor perkebunan seperti ekspor kopi, karet, teh, minyak sawit, dan lain-lain. Dan subsektor perkebunan tersebut secara konsisten menyumbangkan devisa ke negara dengan nilai yang besar. Yang keempat yaitu merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri. Indonesia mempunyai sumber daya pertanian yang sangat besar, namun produk pertanian umumnya mudah busuk, banyak makan tempat, dan musiman. Sehingga dalam era global, konsumen umumnya cenderung mengkonsumsi nabati alami setiap saat dengan kualitas tinggi, tidak busuk, dan makan tempat, maka peranan agroindustri akan dominan. Dan jika sektor pertanian terus ditingkatkan, maka diharapkan sektor ini mampu menghasilkan pangan dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, dan mampu melanjutkan proses industri. Yang kelima yaitu pembentukan produk domestik bruto atau peningkatan pendapatan nasional. Dari segi nilai berdasarkan harga yang berlaku, PDB perkebunan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi PDB subsektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian adalah sekitar 16% terhadap PDB secara nasional tanpa migas. Kontribusi subsektor perkebunan adalah sekitar 2,9% atau sekitar 2,6% PDB. Jika menggunakan PDB dengan harga konstan, maka pangsa subsektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian adalah 17,6%, sedangkan terhadap PDB non-migas dan PDB nasional masing-masing adalah 3,0% dan 2,8%. Selanjutnya yaitu kendala sektor pertanian yang sedang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kondisi lahan pertanian di Indonesia. Luas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani di Indonesia rata-rata kecil, mengingat harga tanah yang semakin mahal setiap tahunnya dan semakin sempitnya lahan pertanian. Apalagi saat ini banyak lahan pertanian digunakan untuk membangun gedung-gedung seperti mall, gedung-gedung industri, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan tentang kendala-kendala pertanian. Masalah dari petani sendiri.
Pendidikan formal petani yang masih rendah menyebabkan pengetahuan dalam pengembangan sektor pertanian tidak berkembang dan cenderung monoton, hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tanpa menciptakan inovasi-inovasi terbaru demi meningkatkan hasil pangan yang berlimpah. Di sini inovasi yang dimaksud adalah tentang teknologi pertanian. Teknologi pertanian cukup berkembang di luar, namun di Indonesia masih sebagian, dan itu pun tidak merata. Tentang teknologi tersebut ialah penanaman secara agrikultur ataupun hidroponik gitu. Sangat jarang ditemukan di Indonesia, tapi tiap daerah pasti ada begitu. Tentang pengembangan teknologi pertanian berbasis agrikultur dan hidroponik. Hasil panen yang tidak seberapa menyebabkan petani tidak memiliki modal dalam pengembangan usaha ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kehidupan para petani kurang sejahtera di Indonesia. Itu adalah masalah utama untuk para petani-petani yang masih menggantungkan hidupnya pada pertanian yang itu-itu saja. Sekarang di beberapa wilayah telah menggunakan tenaga mesin untuk membajak, dan di beberapa kawasan juga masih tidak memakai mesin melainkan memakai sapi untuk membajak sawah. Itu juga menguras dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk segera memproses pertanian tersebut. Walaupun di samping itu menggunakan sapi adalah juga membuat tanah itu subur dengan zat sisa yang dikeluarkan oleh sapi itu sendiri, tapi waktu membajak menggunakan sapi itu terlalu lama sehingga dapat memboroskan waktu gitu. Masalah teknologi. Penerapan teknologi negara kita terkadang kurang tepat pada sasaran, di mana satu sisi peralatan teknologi tersebut mampu membantu dan meningkatkan kualitas pangan, tetapi di sisi lain peralatan tersebut merusak ekosistem yang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Teknologi tersebut tidak hanya berbentuk pada alat, melainkan juga bahan untuk bertani seperti pupuk, seperti penyubur tanah dan semacamnya, ataupun pestisida pembasmi serangga begitu. Yang dimaksud di sini adalah antara pupuk dan pestisida. Teknologi tersebut dapat merusak apabila dilakukan secara sembarangan. Apabila hal dua itu sembarangan dipakai, maka akan menyebabkan atau menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contoh pupuk. Sekarang air di seluruh di seluruh sungai dekat pertanian, kadar airnya sangat buruk. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga adalah kendala yang disebabkan dalam sektor pertanian. Kebijakan pemerintah tentang kebijakan harga. Kebijakan ini bertujuan untuk mengadakan stabilitas harga, sedangkan segi pendapatannya bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dalam musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Ini juga salah satu kendala bagi para petani begitu, karena entah itu musimnya ataupun bukan musimnya, harganya akan tetap sama. Yaitu dampak baiknya pada konsumen, pada yang mengkonsumsi. Mereka tidak akan merasa kesulitan ataupun kemahalan dalam membeli kebutuhan pokok mereka dari petani. Tapi petani di situ terbebani oleh itu gitu. Menurut saya lebih baik sistem yang
awal begitu. Tapi ya ada untungnya juga begitu, karena membuat harga itu normal, tak naik tak turun begitu. Jadi itu baik juga, ada baiknya dan ada buruknya gitu. Yang kedua adalah kebijakan struktural. Dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi, misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan penguasaan alat pertanian, dan perbaikan prasarana pertanian, pada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi. Kebijakan ini sangat menguntungkan untuk petani. Mereka diedukasi bagaimana cara menggunakan dan penguasaan, bagaimana fungsi dan sebagainya tentang alat-alat yang akan digunakan, baik itu alat mesin, alat baja, alat pertanian lainnya, ataupun bahan untuk penyuburan tanah gitu. Yang selanjutnya adalah penyediaan lahan pertanian yang tepat. Karena seperti yang diketahui, lahan pertanian saat ini sangatlah sempit. Ini terjadi karena banyaknya perumahan dan gedung-gedung pembelanjaan menggunakan lahan pertanian yang ada. Maka dari itu, pemerintah sebaiknya menyediakan lahan pertanian sesuai dan strategis dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya adalah dampak sektor pertanian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yang akan menjadi sasaran dampak yaitu harga pasar dan pertanian. Harga pasar akan berubah dan juga harga pertanian juga akan berubah. Harga pasar akan naik melambung dari harga pertanian dikarenakan pasar akan mengalami penurunan konsumen. Yang kedua, rantai pasokan pangan melambat dan kekurangan bahan pangan mungkin. Di masa pandemi COVID ini semuanya serba berkekurangan, walaupun dari segi materi maupun dari segi segala segi mungkin ya, kesehatan mungkin juga. Pasokan di sini maksudnya mungkin dari petani kepada pasar mungkin ya, ataupun dari pasar ke konsumen yang tidak mencukupi. Nomor 3, kesehatan dan keselamatan para kerja. Sekarang di masa pandemi ini semuanya memakai masker dan APD, ada yang memakai APD begitu untuk orang-orang yang di atas awan. Untuk kesehatan sangat penting karena tujuan pemerintah di awal adalah untuk menyehatkan Indonesia dari COVID itu. Ini adalah dampak paling sangat diperhitungkan oleh pemerintah begitu. Karena COVID ini sangat lama begitu menginjak di Indonesia, sehingga pemerintah berpikir banyak dan mengeluarkan dana sampai miliaran untuk mengatasi ini. Tidak hanya Indonesia, seluruh negeri juga melakukan hal yang sama. 4, kurangnya tenaga kerja di bidang pertanian. Banyak sekali sekarang anak petani itu profesinya bukan petani juga gitu. Mereka milih jalan yang berbeda, seperti menjadi pegawai, menjadi pekerja bank ataupun pekerja kantoran gitu. Alasannya karena motivasi dari orang tua mereka, jangan menjadi kita begitu. Hal itu menyebabkan penurunan tenaga kerja di bidang pertanian. Minat untuk bertani dan kader-kader petani itu semakin turun karena tidak memiliki motivasi untuk bertani gitu. Sebenarnya petani itu adalah
struktur yang sangat penting dalam pemerintahan sebuah negara gitu. Karena tanpa petani, ekonomi ataupun kelangsungan hidup di banyak tempat akan mengalami kekurangan gitu ya, kekurangan dalam bidang pangan. Karena suplai pangan mereka tidak ada. Yang desa ya enak karena punya tanah gitu. Yang dari kota mereka tidak punya lahan untuk bercocok tanam.